Jadi itu kelemahannya. Jadi mungkin ini yang membuat fakultas-fakultas mungkin berat mengisinya. Dan lagian kemarin tuh baru 2 surat saya lihat, sudah ada surat-surat teguran gitu dari LDIKT untuk mengisinya. Awalnya kunci itu di BPM. Jadi saya kemarin tuh membuat sebuah Google Form dengan pertanyaan yang banyak, dan pertanyaan itu tidak tepat sasaran karena seperti berapa jumlah rata-rata penelitian dosen. Padahal setiap dosen ditanya gitu. Jadi fakultas harus mengisi dosen. Misalnya Nusulman jumlah penelitian 3 gitu. Habis itu ada yang lain Irmawati jumlah penelitian 2. Jadi yang saya tanya rata-rata saja, tidak saya tanya semua karena memang Google Form-nya jadi banyak sekali. Jadi bayangkan saja seandainya saya buat. Jadi kami beberapa simjamu, beberapa universitas penjamin mutu universitas mencoba bertanya kepada LDIKT untuk diberikan passwordnya ke fakultas saja atau ke prodi saja, fakultas terakhir ke fakultas saja. Jadi biar fakultas saja, tingkat fakultas mengisi. Jadi tidak terfokus ke penjaminan mutu gitu. Jadi terakhir keluar jadi bagi fakultas, dan kami juga telah melakukan rapat simjamu kemarin sudah lama 2019 ya, 2019 dan 2018, dan kami sudah mensosialisasikan bagaimana mengisinya. Lalu kemudian dan alhamdulillah para DJM sudah menangkap apa maksud kami, dan mungkin ada beberapa yang belum diisi seperti Bu Ayu sampaikan tadi, mungkin agak susah mengisinya. Jadi pertanyaannya misalnya apa kurikulum misalnya kan, apa kepanjangan ini. Habis itu kemudian ketanya dengan Pak Heru Kopertis artinya ini, tanya dengan Pak apa namanya, banyak bapak lain di situ berbeda-beda. Jadi sangat beragam jawabannya. Jadi seperti Bu Ayu sampaikan, memang terlalu susah kita mengisinya. Jadi apa-apa yang sudah diisi mungkin bisa kita memberikan apresiasi. DJM ini juga mungkin perlu SK Pak ya, insyaallah ya, diberikan SK 1. Jangan sampai kami bekerja saja kan tanpa apa-apa gitu kan. Jadi saya sudah bilang juga, Pak Sri sudah sampaikan bahwa pihak fakultas mohon diperhatikan tim GJM ini gitu ya. Itu mungkin gitu, seperti itu Pak. Terima kasih. Ini memang masih penilaiannya di LDIKT Pak. Dan LDIKT ini juga melalui simjamu itu mereka meminta mereka juga ingin mereview. Jadi misalnya ada mau akreditasi, reviewnya lewat simjamu. Jadi kita kirim borang akreditasi ini kirim ke simjamu itu. Nanti biasanya ada Pak yang dari Pak Aman Aiman. Jadi beliau yang mereview dokumen kita gitu. Ya, mungkin itu yang bisa kita bilang. Karena nggak SK. Allah. Kemudian sistem inovasi ini yang belum inovasi gimana Pak Depi atau Pak? Saya juga Pak. Saya juga Pak. Jadi tim inovasi ini banyak pertanyaan, ada 44 pertanyaan, dan kami juga sudah berkoordinasi. Kemarin Pak Fadullah, Pak Wakil Rektor 1 menunjuk saya untuk mengisinya. Jadi awalnya kepada LP4M juga agak ini. Jadi terakhir kepada saya, lalu saya meminta untuk karena inovasi ini berhubungan dengan penjaminan mutu. Jadi makanya dilimpahkan ke BPM. Jadi BPM juga memerlukan memerlukan personil ya untuk mengisinya. Jadi saya juga mendorong akademik, dan kami mengisinya banyak pertanyaan tentang bagaimana penelitian dosen menghasilkan produksi. Jadi misalnya yang kemarin itu rumah tahan gempa, setelah melakukan penelitian harus ada rumah tahan gempa itu kemudian harus menghasilkan dana gitu, sampai dana-dananya ditanya. Jadi kita terkendala di sini. Jadi mungkin yang kita harapkan untuk ke depan, sebelum ditanya lagi inovasi ini tahun ini kan tahun 2020 itu bisa jadi tahun 2021 diisi lagi. Dan kita harapkan untuk ke depan mungkin ada SK-nya juga. Jadi SK mungkin di situ ada pimpinan-pimpinannya, lengkap pimpinan. Jadi bagi ada dosen-dosen yang punya penelitiannya nanti
masukkan ke tim panitia yang sudah dibentuk tadi. Jadi mereka mereview hasil penelitian tersebut. Dan ini juga ujung tombaknya dosen, Pak. Kalau dosen yang tidak melakukan penelitian namun tidak ada produksi, sama juga. Jadi ini penggabungan antara penelitian, produksi dan kewirausahaan. Demikian, Pak. Dan untuk 2020 alhamdulillah sudah kita laporkan, gitu, Pak. Ya, berarti inovasi itu melibatkan dosen, penelitiannya, pengabdian, Ya. produknya, mahasiswa juga. Ya, mungkin bisa jadi bekerja sama. Iya, mahasiswa ada juga. Kerjasama antara dosen. Kewirausahaan satu lagi, Pak. Maksud kita kan ini ingin kita ketahui bahwa data yang kita kumpulkan itu dari dosen tadi. Berarti tim kerja kita memaksa juga kepada WR1. Artinya apa? WR1 lah yang selalu mengingatkan dengan surat, dengan apa, inovasi dosen. Kita khawatir ada inovasi-inovasi dosen yang ada di bawah, tapi tidak terekam. Kan rugi, sudah dilakukan kegiatannya, tapi tidak terekam di sistem dari inovasi. Sehingga menurunkan grade kita tadi. Saya bukan hanya membuatkan, kalau SK bisa aja kita buat sebanyak-banyaknya, tapi itu hasilnya apa kalau datanya tidak ada. Yang kita maksud tadi link kerja yang bisa memaksakan harus ada data. Nah, jadi itulah makanya kalau kita buat ini induknya itu berarti muaranya ada di WR1. Harus siap untuk mengawal itu. Kalau dengan caranya, kita kaitannya apa? Maksudnya ada yang berani, jangan nanti jadi lepas. Ini inovasi ke WR3, yang ini inovasi ke WR2, kan itu yang ngurus bidang ketenagakerjaan dan tata kelola. Kita sepakati jangan tolak-tolak link kita masing-masing. Kalau saya ini ikut lagi ke W1 karena tadi penelitian juga di bawah W1. Operator tetap amal, tapi link kerja di situ. Harus menyurati ya? Iya, harus menyurati. Kamal harus buat itu. Oh, ini kita nggak bergerak. Bagaimana Pak Badura? Kita surat. Kenapa saya, Pak? Tapi kan Kamal yang melihat, yang menongkrong sistem itu Kamal yang melihatnya. Oh, ini katanya Pak Balik, ini nggak ada bergerak, sedikit pun tidak ada udah 10 tahun. Maksudnya itu surat tugas yang kemarin, Pak. Untuk ke depan mungkin Bapak bisa memilih orang-orang yang lebih kompeten. Boleh saya juga, tapi maksudnya kita kerjakan dulu yang sudah kita tetapkan terlebih dahulu. Kalau nanti kita rubah, kita itu perlu belajar lagi. Kita lihat dulu, tongkrongi dulu, sehari 2 hari dia tidak bergerak Pak. Nah, itu maksudnya itu. Kalau nanti misalnya berat, harus kita cari. Ya, seperti itu lah. Ya. Bergerak. Kalau nggak ditanya, kalau nggak dikasih tahu kami, nggak bisa bergerak dia. Harus kita tahu. Ya, yang mbak dicolok, mama harus sedap. Kan, apalagi orang belum model gitu, akan nggak diminta, kan nggak ditanya, kan gitu terus gitu. Belum ada yang berinisiatif, oh ini Pak data kita kurang baik, harus kita perbaiki. Mana lihat yang sini minta surat, itu yang kedua satu, ke WD1, prodi dan seterusnya. Enggak lalu satu, buat lagi, satu kali lagi, yang lalu buat lagi. Lalu kemudian panggil apa masalahnya, gitu ya. Itu maksud saya, nggak perlu diganti dulu, kita jangan mengganti. Ya? Baik Pak, siap. Oke, saya pikir itu ya, semua pastor. Lanjut ke Sinta, ini Pak Devi dan Kus nih, ada informasi bagaimana untuk operator Sinta, gimana Sinta itu? Sinta bukan saya Pak. Pak Tias. Siapa? Tias. Pak Tias. Iya, coba tulis itu jadi mungkin ya Pak. Sinta itu yang Bapak Ibu tahu gimana? Penelitian juga.
terus. Dekat. Sinta itu kadang kalau saya tambahkan, Mas, ada. Sinta itu produknya Kemikut, SDK gitu kan. Hmm. Nah, jadi dia webnya itu web statis, dia cuma membaca data, bisa upload. Jadi dia mengambil datanya itu ke Google Scholar. Jadi Google Scholar itu kan penelitian, berapa digitasi, berapa ini ya, di sini. Lama sekali. Enggak, Google Scholar bukan cerita sama, bukan PPKM, dosen masing-masing. Nah, di batu di sister. Fokus. Jadi si Sintanya ngambilnya ke Google Scholar. Jadi ya satu dosennya untuk update di Google Scholar. Nah, kalau ada artikel baru, upload di Google Scholar. Ada artikel baru. Hah? Google itu di bawah Enggak, sister. Sinta. Sinta. Nah, Berarti Sinta. ya, Sinta. Nanti Sinta ada lagi. Sinta ada lagi. Enggak, itu Sinta itu tadi itu yang langsung bilang saja. Nah. Berarti itu linknya di mana, Pak? Siapa yang kita paksakan? Nah, Sinta itu ada verifikator. Jadi setiap artikel ilmiah yang dikirim si dosen ada verifikatornya. Jadi yang cek itu nggak ada dosen. Yang namanya yang kirim Abdullah, Jakarta. Jakarta. Itu benar verifikator. Dia yang checklist, dia yang masukkan, dia sendiri. Berarti di kita Pak itu ya, Pak Iya, Tias. yang verifikator kita. Tapi yang mengisi di situ kita itu Dosen masing-masing. Kalau saya nggak itu ya sama aja. Nah, berarti itu Sinta itu dibawa oleh W2 karena dia mengelola data sumber daya manusia. SDM. Bagaimana caranya nanti serah W2? Ya, saya sudah bilang kemarin ke W2 kalau mau kasih hadiah ke orang tuh. Kunci mobil satu orang, kunci aja. Kita ambil kopi di Sabtu Raya. Siapa yang mengisi bagus dapat kunci mobil. Sinta dan sister dapat kunci mobil. Kan bisa. Itu R2 itu. Saya mau bawa dia ke sana. Biar R2 yang memesan. Ya Pak, ini ada berapa lagi nih silang karma. Namun informasi dari Pak Mimi, sistem informasi kerjasama. Silakan Pak Mimi. Ya, Mas. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati Bapak Operator 1, Pak Radio Umum, Bapak Ibu, Kepala Bapak ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama saya luruskan dulu, memang ada dua aplikasinya sebenarnya. Benar ada juga Silang Karma itu operatornya itu Rino. Di situ Silang Karma itu untuk sistem untuk buka prodi baru. Kemudian yang dikerjasama itu namanya sistem Kerma. Sistem laporan kerjasama. Nah, jadi saya cerita sedikit Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2018 atau 2019 saya lupa pastinya, kita itu mendapat undangan dari LPT 13 untuk sosialisasi sistem laporan kerjasama tersebut. Kebetulan saat itu saya dikirimkan untuk sebagai pesertanya. Tetapi LPT juga meminta kalau memang yang dikirimkan saya harus ada SK rektor sebagai operator. Jadi waktu itu dikeluarkan SK tunggal rektor untuk operator operasional. Baik, jadi selepas latihan tersebut kita kembali ke kampus karena masih hangat-hangatnya langsung bekerja. Langsung bekerja. Adapun MOU yang ada di dulu namanya Biro Humas kerjasama sudah diupload semua ke sistem tersebut. Tapi tim mengharapkan semua MOU baik di tingkat fakultas, universitas dan prodi dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Pun demikian kami juga sudah laporkan kepada pimpinan universitas yaitu rektor pada saat itu untuk ditindaklanjuti kalau memang fakultas dan prodi ada MOU kapanpun boleh dikirimkan ke kami untuk kami upload ke dalam sistem tersebut. Tapi tidak ada realisasinya sampai saat ini. Artinya tidak ada surat keluar dari rektor gitu. Tapi saya sebagai sebagai tanggung jawab orang sudah saya laporkan bahwa ini memang harus ditindaklanjuti. Jadi adapun dokumen yang terlaporkan pada waktu itu ada 70 dokumen. Jadi dalam sistem itu sekarang ada 70 dokumen kerjasama yang terlaporkan. Jadi sebenarnya gampang saja, ada dokumen kerjasama satu, kirim saya upload ke situ.
Nah, baru-baru ini saya tidak terima dokumen dari komunitas lokasi, beberapa dokumen kerjasama, yang juga perlu saya upload. Karena saya berharap di Pak ini ada satu keputusan kita nanti bisa disurati secara mungkin lebih tinggi direktur supaya bisa berkumpul semua bisa berkumpul. Itu yang pertama. Yang kedua saya menyarankan supaya tidak salah maksudnya supaya punya tanggung jawab masing-masing operator ini memang harus di-SK-kan gitu. Jadi tanggung jawabnya memang tapi saya punya SK operator. Apa mungkin operator lain punya SK atau enggak? Memang SK sebagai operator. Jadi memang dia walaupun ada tugas lain itu jadi tanggung jawab dia. Jadi tidak kerja asal senang mau kerja gitu. Jadi mohon maaf. Ya, respon Mas. Maksud Pak Mini, operator prodi di-SK-kan langsung oleh rektor, sehingga tanggung jawabnya nanti langsung ke S1. Ya, kalau memang sepakat begitu, saya rasa karena memang tim ini khusus untuk menaikkan klasterisasi, SK-nya dikolektifkan dan itu saya rasa itu pendapat saya. Memang sebelumnya saya tambah, saya dengan Pak Fadula sesungguhnya sudah bagi 3 bagian. Ya. 1 bagian akademik, 2 bagian tata kelola dan kerjasama, kemudian yang ketiga adalah bagian kemahasiswaan dan embel-embelnya. Oke, dari 3 itu maka dipanggillah operator ini. Memang tujuan kami mungkin kalau nanti disetujui oleh pimpinan, kita buat satu link yang benar, tanggung jawab masing-masing melekat pada pekerjaan kita masing-masing. Artinya itu menjadi tanggung jawab kita juga untuk menaikkan klasterisasi perguruan tinggi kita. Ya, sambil kita bekerja di tempat kita masing-masing, kita upload, kita perhatikan, kita minta data, kita surati ke bagian sesuai dengan link kita masing-masing. Saya pikir itu saran yang baik. Nanti kita kami pertimbangkan lagi dengan Komsula, dengan tim yang lainnya. Terima kasih ini ya, nanti kita surati ya. Terima kasih. Ini di bawah tata kelola dan kerjasama. Oke. Selanjutnya untuk operator singkat MA ini ataupun dari Pak Habib nih. Mungkin ada dari Ibu. Kebetulan Pak Habibnya ke Tamiang. Jadi tadi saya sudah WA, katanya semua laporan saya buat. Sudah amannya? Memang saya tambah sedikit tentang siapa tadi? Singkat mawar ini memang operatornya adalah Habib. Dia operator Habib, dia sudah panggil secara person. Dia sudah laporkan, sudah dia print semua kegiatan yang ada di sistem itu. Tetapi saya bilang itu sudah bagus. Tetapi persoalannya kita sekarang kan berburu dengan siapa banyak data, bukan terisi. Update data dan terbanyak. Kalau kita sudah di situ 100 lembar, misalnya 100 lembar penghargaan, tapi ada orang lain 101, tentu ya banyak orang lain, kan gitu. Jadi makanya ini harus dijaga juga. Jadi ini linknya nanti seluruh kegiatan mahasiswa itu linknya ada di WR3. Nanti koordinatornya tentu Pak Ibu Mas. Mungkin dia sudah buat, saya sudah baca, ada semua rupanya tentang perlombaan apa, semua ditulis di sini, dimasukkan di upload di sini. Tapi ini kan persoalannya, yang dia upload ini yang dia tahu aja, yang selalu bekerja sama dengan biro. Tapi mahkota nggak tahu yang kewirausahaan orang mahkota semua, nggak pernah dia lapor, nggak pernah dia kasih kalau nggak diminta. Kalau diminta pun tadi susah. Tapi siapa yang minta? Habib. Karena mau orang kasih Habib minta. Tapi kalau rektor atau rektor 3 kan lebih lagi gitu ya. Jual cepat. Jadi saya pikir ini memang sudah dibuatnya, tapi nanti detailnya kita buat linknya lagi Kak Surya. Terima kasih. Lanjut ke Simbel Mawa, Bu Leni. Ini Bu, ya, Mak, ini yang apa? Simbel Mawa, beasiswa. Bukan. Bukan. Apa namanya? PKL itu Pak.
program kreativitas mahasiswa. Simbel mau masuk juga ke SMK mau Masuk, dia Bu, dia masuk sini. masuk sini bukan boleh ini Pak Habib. Jadi kemarin kalau yang Simbel mau itu kan program kreativitas mahasiswa dulu dipegang sama Bu Hayatul Nufus dari LP4M. Cuman kemarin karena kita LLP terkoordinasi dengan yang PKM ini untuk beasiswa PPA yang lalu 2019. Jadi kan dulu beasiswa PPA 2019 itu kan salah satu persyaratannya itu harus mengisi program kreativitas mahasiswa. PKM itulah akunnya Simbel Mawa. Jadi harus Adminnya Pak Gunufus atau Pak Habib? Adminnya dulu Bu Hayatul Nufus, cuman kemarin sudah dikasih linknya ke kami, jadi kami yang pegang di kemahasiswaan sekarang. Kemarin karena ada itu aja beasiswa PPA itu. berarti sekarang boleh ini yang pegang Iya. ini admin sebagai adminnya ya untuk Simbel Mawa. Untuk kegiatannya mahasiswa untuk upload proposal proposal kegiatan mahasiswa. kreativitas Kegiatan. mahasiswa. Ini juga linknya WR3, jadi ke bawah WD3. Jadi WR3 harus menurati harus ada surat, kalau harus ada kegiatan mahasiswa. Jadi terserah bagaimana caranya dia masukkan ke anggaran atau apa. Setiap tahun harus ada, dan itu direncanakan berapa terserah nanti. Terutama ini mau menyusun anggaran nanti dimasukkan juga. Mungkin itu. Yang terakhir treasure study oleh Pak Kamal juga. Silakan Pak Kamal. Baik, kalau tracer tadi alhamdulillah ya, semenjak pergantian rektor kemarin